Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pabali, NIM 2004020055, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal perhitungan di mana ada terdapat beberapa hal yang terkait dengan aktiva, modal dan hutang. Jadi langsung saja saya masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu aktiva. Jadi apakah aktiva itu? Jadi aktiva adalah semua sumber ekonomi yang dimiliki sebuah entitas yang dapat diukur dalam satuan uang. Jadi aktiva dalam laporan keuangan muncul di neraca bersanding dengan pasiva yang berupa hutang dan ekuitas. Jadi aset terbagi atas 4 jenis, yakni aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset tidak berwujud. Baik aset berwujud atau tidak berwujud perlu dikelola dengan baik. Jadi cara yang perlu dilakukan: pencatatan aset, perhitungan, penyusutan, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Jadi tujuan agar nilai valuasi perusahaan tidak lebih rendah dari sebelumnya. Jadi aktiva dapat berupa aset berwujud dan tidak berwujud. Jadi yang kedua yang saya mau jelaskan mengenai tentang utang. Jadi utang adalah bagian dari kelompok pasiva, dan neraca utang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia akuntansi. Jadi dalam sebuah perusahaan itu sendiri, pinjaman juga memegang peranan penting karena pinjaman tersebut akan terus ada dan terus tumbuh seiring waktu berjalan. Jadi meski hampir semua perusahaan mempunyai utang, tetapi besaran pinjaman tentu berbeda-beda. Jadi setiap perusahaan juga menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan yang berbeda-beda pula juga. Jadi jumlah utang yang muncul terjadi karena sejumlah faktor yang salah satunya yang paling umum, yaitu untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan itu tersebut. Selain bisa membantu perusahaan untuk mengelola keuntungan lebih, ternyata uang juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Jadi utang tersebut sangat berpengaruh dalam mengurangi pajak penghasilan. Jadi materi yang ketiga yang saya mau jelaskan mengenai tentang modal. Jadi modal itu adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki, baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha itu sendiri. Jadi secara umum manfaat modal bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut, di mana modal bermanfaat untuk menyediakan bahan baku, modal digunakan untuk melakukan proses transaksi, modal untuk mengurus perizinan usaha, modal untuk mengurus hak paten, dan modal untuk membayar gaji karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fabali, NIM 2004020055, Prodi Perbankan Syariah kelas 4C, di mana di sini saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan saya, di mana nomor 1 yaitu hitung rasio likuiditasnya, di mana bagian A-nya yaitu current ratio, di mana rumusnya yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar, di mana pada tahun 2018 menghasilkan 0,00011875, di mana pada tahun 2019 menghasilkan 0,00011841, di mana pada tahun 2020 menghasilkan 0,00011177. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan dalam keadaan tidak baik karena tidak memenuhi syarat lebih dari 2, di mana bagian B-nya itu cash ratio, di mana rumusnya itu cash tambah bank per giro dibagi dengan hutang lancar, di mana pada tahun 2018 menghasilkan 0,001123%, di mana pada tahun 2019 menghasilkan 0,001123%, di mana pada tahun 2020 menghasilkan 0,001123%. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan tidak baik karena tidak memenuhi syarat lebih dari 50%, di mana yang kedua yaitu hitung rasio solvabilitasnya atau kondisi hutang, di mana bagian A-nya itu debt to asset ratio, rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset, di mana pada tahun 2019 menghasilkan 83,802,295%, di mana pada tahun 2019 menghasilkan 84,054,941%, di mana pada tahun 2020 menghasilkan 84,576,985%. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan tidak sehat karena melebihi 40%, di mana bagian B-nya itu debt to equity ratio, rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas, di mana pada tahun 2018 menghasilkan 26,814,584, di mana pada tahun 2019 menghasilkan 23,722,935, di mana di tahun 2020 menghasilkan 21,357,320. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan tidak sehat karena tidak memenuhi syarat 40%, di mana soal yang ketiga yaitu hitung rasio profitabilitasnya, di mana bagian A-nya yaitu return on asset, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset, di mana pada tahun 2018 menghasilkan 0,40%, di tahun 2019 menghasilkan 0,39%, di tahun 2020 menghasilkan 0,44%. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan tersebut tidak sehat karena tidak memenuhi syarat yaitu lebih dari 40%, di mana bagian B-nya itu return on equity, di mana rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham, di mana pada tahun 2018 menghasilkan 131%, di mana di tahun 2019 menghasilkan 111%, di mana di tahun 2020 menghasilkan 13%. Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020 perusahaan tersebut bisa dinyatakan sehat karena syarat lebih dari 40%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.